ada ya. Kita bahas dulu soal tugas nih. Kemarin sudah dikerjakan ya, walaupun belum saya periksa. Ini tugas solusinya kayak gini. Kita punya rangkaian seperti pada gambar A ini ya. Terdiri dari sumber arus, sumber tegangan, resistor, dan sumber arus tak bebas gitu ya. Sumber arus tak bebas, di mana sumber arus tak bebas ini merupakan fungsi dari tegangan VI gitu ya. VI di situ ada VI. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan node ya, analisis node supaya gampang analisis node. Cuman yang pertama kita buat node-nya dulu. Ada 4 node di sini ya. Node 1 ini seperti gambar B. Node 1, node 2, node 3 dan 4. Node 4-nya di bawah berupa ground. Berupa ground. Jadi ini saya tulis VG di sini ya. VG-nya adalah 0. Dan perlu diketahui karena node 3 ini merupakan terhubung dengan sumber tegangan 4 volt, maka node 3 ini berlaku sebagai sumber node super node ya. Super node gitu ya. Nah, untuk itu kita lihat nih. Super node-nya adalah V3 sama dengan 4 volt. Nah, sekarang kita lihat dulu node 1 nih. Kita lihat node 1 ya. Untuk node 1 kita gambarkan arus-arusnya. Nih, kalau kita lihat V1 di sini, maka arus di node ini kita gambarkan keluar I1, I3, saya sebut I3 di sini ya. Karena nantinya dia berhubung V1 dengan V3 gitu ya. Nah, bersihin dulu. Nah, ini node 1 ini. Kemudian kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Dan kita pakai di sini, kita asumsikan saja yang keluar node itu sebagai positif, yang masuk node sebagai negatif, gitu ya. Berarti pakai hukum Kirchhoff yang pertama, sigma I sama dengan 0, I1 positif tambah I3 positif dikurang 2, di mana 2 ampere ini arahnya masuk gitu ya, jadi dinegatifkan. Atau kita dapatkan I1 tambah I3 sama dengan 2 ampere ya. Nah, sedangkan I1-nya baru kita gunakan nih hukum Ohm, bahwa I1 adalah perbedaan tegangan antara V1 dan V2 dibagi 4. Sedangkan I3 adalah perbedaan tegangan antara V1 dan V3 dibagi 2. Jadi I1-nya adalah V1 min V2 per 4, sedangkan I3-nya adalah V1 min V3 dibagi 2. Tapi V3-nya adalah 4 volt, sudah diketahui. Jadi ini kita ganti menjadi V1 min 4 dibagi 2. Gitu ya. Nah, kita susun lagi nih. Jadi V1 min V2 per 4 ditambah V1 min V4 per 2 sama dengan 2. Kita kalikan 4 semuanya jadi V1 min V2 ditambah 2 V1 dikurang 8 sama dengan 16. Begitu ya? Benar salah nih? Ini harusnya salah ya. Ini berapa nih? Kali 4 ini harusnya 8. Ini harusnya 8 nih. Maaf salah saya. Ini 8. Nah, gitu.
Nah, baru setelah itu disusun yang ada V1-nya 3V1 min V2 sama dengan 16. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat not 2. Saya sengaja gambarnya diperbanyak ya supaya kalian bisa mengerti. Kalau kalian langsung dari sini saja boleh. Tapi dilihat di sini nih, saya lihat. Not 2 nih sekarang kita lihat. Di not 2 ini semua arusnya kita anggap keluar, gitu ya. Kita anggap keluar. Yang keluarnya ini adalah I1 ke kiri, I2 ke kanan, terus ada cabang lagi di sini nih. Ada I4 dan ada I5, gitu ya. Dan kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama bahwa jumlah arus di percabangan itu di node itu harus sama dengan 0. I1 tambah I2 tambah I4 tambah I5 sama dengan 0. Tapi I5-nya kalau kita lihat I5 itu adalah berlawanan arah dengan 3VI ini. Jadi I5-nya adalah minus 3VI. Jadi I5-nya saya ganti minus 3VI. Dengan demikian saya punya nanti I1 tambah I2 tambah I4 min 3VI sama dengan 0. I1-nya apa? Dibalik. Kalau tadi I1-nya ke kanan, sekarang I1-nya jadi ke kiri. Jadi V2 min V1 per 4 ditambah I2-nya adalah V2 min V3 dibagi 1 ohm ditambah V2 I4-nya adalah V2 dikurangi VG dibagi 2 dikurang 3V1. Kenapa saya ganti V1? Karena VI-nya adalah sama dengan V1 gitu ya, karena VG-nya adalah 0. Nah, dengan V3 sama dengan 4 volt, maka persamaan di atas akan menjadi V2 min V1 per 4 ditambah V2 min 4 per 1 ditambah V2 per 2 dikurangi 3V1 sama dengan 0. Kita gabungkan yang ada V2 dan V1-nya. V1-nya ini min 1, terus ini min 12, jadi min 13V1 gitu ya, karena semuanya kita kalikan dengan 4. Kita kalikan dengan 4. Terus yang V2. V2-nya ini jadi 4 V2. Yang ini V2, ini jadi 2 V2. Jadi semuanya totalnya adalah plus 7 V2 sama dengan 16. 16-nya pindah ke sana. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Pertanyaannya? Belum ada? Paham ya? Benar kemarin ngerjain? Kerjain, Pak. Iya. Ya maksudnya benar nggak kayak gini? Solusinya? Iya, sama Pak sampai sini. Nah, sekarang baru kita lihat dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan V1 dan V2. V1, 3V1 min V2 sama dengan 16 min 13V1 tambah 7V2 sama dengan 16. Kita kalikan berapa nih? Kita kalikan 7 semuanya ya. Kita kalikan 7 yang maaf yang atas kita kalikan 7. Jadi di sini 21V1 dikurang 7V2 menjadi 112 min 13V1 plus 7V2 sama dengan 16. Kita jumlahkan sehingga V2-nya hilang. Jadi kita dapatkan 8V1 sama dengan 128 atau V1-nya adalah 128 dibagi 8 sama dengan 16 volt. V2-nya pakai yang pertama nih, persamaan pertama 3V1 dikurang 16. Jadi kita dapatkan 32 volt. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa pakai metode Kramer, yaitu kita bentuk dalam matriks ya. Dalam matriks dari persamaan ini nih, dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan 3 min 1 V1 V2 sama dengan 16.
min 3 min 13 plus 7 V1 V2 sama dengan 16. Nah, kalau mau mencari V1, si 3 dan 13 ini kita ganti dengan 16 di sini ya. Kalau mau nyari V1. 3 dan 13. Jadi kolom pertama, yap. Maaf ya. Mati kayaknya nih. Oh, hilang. Internetnya tadi kayaknya. Koneksinya ya. Kita lanjutkan. Yang tadi udah nih. Yang tadi nih. Sejak kapan hilangnya? Kenapa baru bilangnya? Sejak Matrix, Pak. Sejak Matrix ya. Matrix ya. Nah ini ya. Buat matrix nih. Jadi 3 min 1. Terus min 13 plus 7. Ini V1 V2. Ininya 16 gitu ya. Nah kalau mau mencari V1 nih kolom pertama diganti semuanya dengan yang ruas kanan ini 16. Ini min 1 7-nya tetap. Dibagi ini determinan ini ya. Determinan 1 dibagi determinan dari matriks awal ini. 3 min 1 min 13 7. Determinan sudah tahu ya. Jadi diagonal utama perkalian diagonal utama dibagi dengan perkalian diagonal bukan utama. Jadi 16 kali 7 dikurangi 16 kali min 1 dibagi dengan 3 kali 7 dikurangi min 13 kali min 1. Gitu ya. Jadi 128 per 8 jadinya adalah 16 volt. Sama seperti pada metode yang substitusi. Atau ini V2 ini, bukan V1, maaf. V2 tinggal ganti saja nih yang satu kolom keduanya diganti dengan ruas kanan ya. Jadi min 3 ini 16 min 13 16 ini tetap ketemu nanti 256 per 8 sama dengan 32 volt. Nah, begitu caranya ya. Itu adalah solusi dari tugas yang ketiga. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham? Halo? Paham, Pak, paham. Paham ya? Nah, begitu. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke metode MES. Kita lanjutkan dengan analisis menggunakan metode MES, gitu ya. Tentu ada MES dan ada super MES, gitu ya. Ini yang kemarin di metode analisis digunakan kalau cara sederhana tidak bisa digunakan. Nah, analisis MES ini ada dua macam nih, ada yang sumber tegangan, ada yang pakai sumber arus. Kalau pakai sumber tegangan pakainya MES biasa, kalau mengandung sumber arus kita gunakan super MES gitu ya, jadi super MES. Nah, sumber tegangan ada tegangan bebas, ada tak bebas. Super MES juga sama, sumber arus bebas, sumber arus tak bebas. Itu pakai super MES gitu ya. Dan tentu analisisnya akan mudah menggunakan MES itu kalau sumbernya berupa sumber tegangan. Ingat ya, sumbernya adalah sumber tegangan.
Jelas? Nah, analisis mesh ini disebut juga sebagai analisis arus loop, gitu ya, arus loop. Untuk sumber bebas dulu boleh, untuk sumber tak bebas juga boleh ya. Prinsipnya adalah kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu tentang KVL, di mana jumlah arus dalam sebuah lintasan tertutup atau loop tertutup itu berharga 0, gitu ya, berharga 0. Nah, ya kemudian bahwa arus loop ini adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop yang kita pilih. Tapi loop itu harus tertutup. Kalau Kalau loopnya tidak tertutup, tidak ada arus loop. Namanya arus cabang. Dan arus loop ini tidak bisa diukur, gitu ya. Yang selalu kita ukur adalah arus cabang, bukan arus loop, gitu ya. Nah, langkah-langkah analisis mesh dengan sumber bebas adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah pada setiap loop arus yang kita asumsikan mengalir, melingkar di dalam loop tersebut. Arah loop boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kebiasaannya kita pakai tangan kanan, biasanya searah jarum jam, gitu ya. Kebiasaan, tapi tidak masalah mau pakai searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jumlah arus loop itu nanti akan menunjukkan jumlah persamaan yang harus diselesaikan, gitu ya. Makin banyak rangkaiannya, maka jumlah loopnya juga makin banyak, berarti persamaannya juga makin banyak, gitu ya. Nah, metode ini akan mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan, baik bebas maupun tak bebas. Ini misal contoh analisis nih. Saya punya tegangan DC 18 volt dan dihubungkan dengan rangkaian resistor 5 ohm, 12 ohm, 20 ohm, dan 40 ohm. Ditanyakan tegangan pada 40 ohm, nilai V-nya berapa dengan menggunakan analisis loop atau analisis mesh, gitu ya. Analisis mesh. Caranya adalah sebagai berikut. Bentar. Mana nih? Nah, ini ya. Kita kok udah ke sini sih? Sebentar. Sini dulu nih. Sebentar. Nah, ini ya. Kita buat arus loop searah jarum jam I1 dan I2. I1 dan I2. Kita tinjau loop yang pertama, lalu loop yang kedua. Ya. Nah, kalau sumber arus kita lihat anak panahnya dulu ya. Anak panahnya. Kalau anak panahnya, ujung panahnya itu menemui negatif, kita tulis negatif. Kalau menemui positif, kita tulis positif. Gitu ya. Gunakan sigma V sama dengan 0. Nah, dari sumber tegangan dulu, kita lihat dulu sumber tegangan. Min 18 karena tanda panahnya menuju negatif dulu dari sumber tersebut ya. Nah, yang lainnya adalah resistor. Kalau resistornya berarti harus positif. Jadi tambah 5 ohm kali I1 ditambah. Nah, pas di 12 ohm, arus loop yang mengalir di 12 ohm itu terdiri dari arus 1 dan arus 2, I1 dan I2, dan berlawanan arah. Jadi kita kurangkan gitu ya. Jadi 12 kali I1 min I2. Ingat karena kita bahasnya adalah loop 1, maka I1 kita positifkan, I2-nya kita negatifkan. Begitu ya. Kita susun I1 dan I2-nya nanti ketemu 17 I1 dikurangi 12 I2 sama dengan 18. Itu kita sebut sebagai persamaan pertama.
Kemudian sekarang kita tinjau loop 2. Sigma V sama dengan 0. Nah, karena sigma tidak ada sumber tegangan, karena semuanya jadi positif. Yang tidak ada percabangan dulu, lihat yang 20 ohm dan 40 ohm. Jadi 20 ohm kali I2 ditambah 40 ohm kali I2 ditambah yang di tengahnya adalah 12. Sekarang dibalik. Karena kita membahas loop 2, maka I2 dikurang I1, bukan I1 kurang I2. Begitu ya. Kita susun I1 dan I2-nya ketemu min 12 I1 ditambah 72 I2 sama dengan 0. Kita substitusikan, kita cari misal I1 sama dengan 72 per 12 kali I2. Gitu ya. Atau kita dapatkan I1-nya berapa? Bagi 12, biarkan sajalah 72 per 12 I2. Kemudian masukkan I1-nya ke persamaan 1, kita dapatkan jadi 102 I2 dikurang 12 I2 sama dengan 18, atau I2-nya adalah 18 per 90 ampere. Nah, karena yang kita butuhkan adalah I2, I1-nya untuk mencari V kita butuhkan I2, jadi I1-nya tidak perlu dicari juga tidak masalah, gitu ya. Kalau mau dicari boleh juga. Nah, jadi V-nya adalah I2 kali 40, I2-nya 18 per 90 kali 40 nanti ketemu 8 volt. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Paham nggak? Pak itu 102 I2 dari mana Pak? Dari sini, dari 17 kali 72 per 12. Ini dimasukin di sini. 72 per 12 I2-nya masukin ke 17 ini nih, bersama satu. Ya. Bener nggak? 72 bagi 12 itu berapa sih? 6 ya? 6 kali 17? 6 kali 17 berapa? 102, betul ya? Oh, baik Pak. Iya, gitu ya. Begitu. Ini untuk yang sederhana satu sumber. Sekarang ini analisis mesh atau arus loop kalau sumbernya ada sumber tak bebas, gitu ya. Ada sumber tak bebas. Pada analisis mesh sumber tak bebas perlakuannya sama saja seperti sumber bebas. Yang perlu diperhatikan adalah menentukan indeks arus mesh tidak boleh sama dengan nilai indeks parameter pada sumber tak bebasnya. Begitu ya. Kita lihat nih, ada sumber tegangan, masih sumber tegangan di sini. Ada IA, ada I. Nah, yang sumber tak bebasnya itu bergantung kepada IA sebesar 5 IA volt, gitu ya. Saya ingin menentukan tegangan arus I. Ingat, arus I ini yang dicari, sedangkan IA adalah yang mengontrol sumber tegangan di tengah itu, ya. Nah, dengan menggunakan analisis mesh, caranya kita gunakan kita gunakan I1 dan I2 sama seperti tadi, searah jarum jam ya. Nah, sigma V sama dengan 0. Kita lihat dulu sumber tegangannya dulu ya. Sumber tegangan I1 melalui 5, jadi minus 5. Kemudian melalui tegangan tengah min 5 IA, gitu ya. Baru di yang R6 ohm. R6 ohm adalah 6 I1 sama dengan 0. Tapi pada kasus ini I1 IA itu sama dengan I1, gitu ya. Atau I1 itu sama dengan IA. Jadi boleh kita ganti nih. Min 5 plus 6 IA min 5 IA sama dengan 0. Ketemulah IA-nya adalah 5 ampere.
ampere, begitu ya. Kita butuh IA untuk yang tengah-tengahnya itu. Kemudian sekarang kita lihat loop 2, sigma V-nya sama dengan 0. Kita lihat sumbernya dulu. Di sumber tengah melalui positifnya dulu. Anak panah itu ya, jadi plus 5IA ditambah, kalau R selalu positif, jadi 10I2 ditambah 25, karena ke 25 juga melalui si anak panahnya menunjuk positif dulu, sama dengan 0. Cari I2 gitu kan ya, dari sini IA-nya 5, masukkan 25 plus 10I2 tambah 25 sama dengan 0, atau I2-nya min 5 ampere. Nah, sedangkan I berlawanan arah dengan I2, jadi I itu sama dengan min I2 atau 5 ampere. Begitu kalau ada sumber tegangan tak bebas, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Paham ya? Insya Allah paham. Kalau Paham, sudah Pak. paham bilang ya, kalau belum paham bilang juga. Supaya Siapa? tidak repot nantinya ya. Nah, sekarang analisis supermesh kalau ada semuanya sumber bebas, baik sumber arus maupun sumber tegangan ya. Nah, apabila ada sumber arus maka diperlakukan sebagai supermesh. Pada supermesh pemilihan lintasan menghindari sumber arus gitu ya. Karena pada sumber arus tersebut tidak diketahui besar tegangannya berapa. Jadi dihindari. Jangan lewat situ. Ini misal ini ada sumber arus. Jadi di sini kita bisa membuat 2 loop ya, 2 loop, tidak harus 3 loop. Tapi ini sumber arus semua nih. Maaf, jadi 1 loop berarti ya, menjadi 1 loop. Karena sumber arus semua yang adanya bukan sumber tegangan. Diinginkan pakai metode mesh, tapi sumbernya sumber arus semua ya. Gitu. Jadi ini ditentukan tuh metodenya, bukan ditentukan. Kalau tidak ditentukan metodenya, kita gunakan metode apa yang kemarin itu, node ya, lebih gampang ini pakai node sebenarnya, karena sumbernya adalah sumber arus, tapi dia diminta menggunakan analisis mesh walaupun sumbernya sumber arus, gitu ya. Nah, caranya adalah kita buat I1, I2, I3 seperti ini, gitu ya. Nah, loop 1 sebenarnya sudah tidak perlu pakai loop 1 karena I1 itu sama dengan 9 ampere gitu ya. Loop 3 sebenarnya tidak usah juga karena nantinya ada I2 I3 sama dengan 3 ampere ya. Jadi kita dapatkan dari sini I3 sama dengan 3 ampere plus I2. Gitu ya. Itu kalau ditinjaunya loop 2. Nah, kalau supermesh nih, supermesh itu langsung dari itu ya, yang gede itu tuh, tidak melalui I3, tidak melalui 3 ampere, tidak melalui, tapi langsung supermesh. Jadi nyebrang dari 8 ohm, 16 ohm lalu ke 12 ohm gitu ya. Jadi ini semua plus 8 ohm kali I2 min I1 karena arahnya berlawanan, ditambah 16 I2 ditambah 12 I3 gitu ya. Jadi supermesh ini yang sumber arus ini yang 3 ampere ini kita lewati gitu ya, tidak dipakai. Jadi I3 langsung sama dengan 0. Ini persamaan 2. Nah, tapi kan I1-nya sudah ada 9 volt. Gitu ya. Terus yang kita butuhkan di sini hanya tinggal I2 dan I3. Kita lihat.
Nah, 8I2 min 9 tambah 16I2 ditambah kemudian ditambah 12 kali I3-nya saya ganti. I3-nya menjadi 3 ditambah I2 sama dengan 0. Kita buka kurungnya semua. 8I2 dikurang 72 ditambah 16I2 tambah 16 tambah 36 tambah 12I2 sama dengan 0. Nanti I2-nya ketemu. I2-nya adalah 1 ampere. Sedangkan yang ditanya adalah I-nya adalah sama dengan mana tadi? I-nya sama dengan I2 ya. I-nya sama dengan I2. Jadi sama dengan 1 ampere. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Paham? Aman, Pak. Paham. Lanjut ya. Nah, sekarang analisis super mesh tapi ada sumber tak bebas, gitu ya. Pada analisis super mesh sumber tak bebas perlakuannya sama seperti pada sumber bebas, hanya saja harus diperhatikan penentuan indeks arus mesh tidak boleh sama dengan indeks pada parameter sumber tak bebasnya. Misal di sini ada sumber tak bebas 2I. Nah, jangan buat loopnya adalah 2I juga, tapi kita buat I1 dan I2 misalnya. Kita lihat, kita ingin tahu tegangan V pada 3 ohm. Tegangan V pada 3 ohm ya. Kita buat mesh-nya dulu. Nah, mesh-nya seperti ini, ada I1 dan I2. Jangan I di loop 1 jangan I tapi I1 gitu ya. Di loop 2 jangan I juga tapi I2. Kita lihat loop 1 bahwa untuk tengah nih. Untuk tengah ini I1 dikurang I2 adalah 6 volt ya. Maaf, I1 dikurang I2 adalah min 6 volt. Kalau melihat dari loop 1 gitu ya. Tapi kalau dilihat loop 2, I2 min I1 sama dengan 6 volt. Jadi kita tahu bahwa I1 sama dengan I2 dikurang 6 volt. Jadi, terus tidak di loop 2 sekarang kita tinjau. Karena nanti kalau loop 2 muter-muter terus gitu ya. Nggak ketemu-ketemu. Jadi kita lihat super mesh-nya. Jadi sumber arus yang tengah kita anggap tidak ada dulu. Dari sumber langsung min 12 ditambah 1 ohm kali I1 gitu ya. Terus ditambah 2I gitu ya. Tegangan 2I ditambah I2 kali 3 ohm. Sama dengan 0. Min 12 tambah I1 plus 2. Karena I-nya sama dengan I1, jadi 2I itu saya tuliskan menjadi 2I1. Ditambah 3 VI2 gitu ya. Nanti ketemu persamaan 2, 3I1 tambah 3I2 sama dengan 12. Padahal I1-nya adalah I2 dikurang 6. Masukkan nanti ketemu I2-nya. Gitu ya. I2-nya adalah 5 ampere. Nah, baru kita cari V-nya. Yang kita butuhkan I2, jadi I1 tidak perlu dicari, tidak masalah ya. V sama dengan 3I2 sama dengan 15 volt. Begitu. Itu adalah super mesh. Ada pertanyaan sampai sini? Kita cari contoh soalnya ya. Mana ini? Bentar.
Bentar ya. Ini tuh namanya apa? Kok nggak kedeteksi? Nggak ada nih. Kenapa nggak ada ya? Tidak terdeteksi. Kenapa, coba saya hapus dulu ya. Ininya saya hilangkan dulu. Nggak kedeteksi ya. Kenapa tidak terdeteksi? Tidak terdeteksi nih. Sebentar ya, tidak terdeteksi nih ininya apa? Materinya. Saya tutup dulu gitu. Baik Pak, baik Pak. Sebentar ya. Tuh, karena saya salah ngambil dari. Udah dari situ. Di share screen salah. Nggak terdeteksi ya. Tidak terdeteksi ininya apa? Kenapa ya? Biasanya terdeteksi PDF nih. Sekarang tidak. Saya keluar dulu ya yang ini ya. Saya keluar dulu yang ini. Baik Pak. Mudah-mudahan bisa.
Relan baru masuk. Aduh, tidak terdeteksi. Coba yang ini. Bentar ya. Nah, ini mah bisa nih. Coba kita ambil dari sini saja ya. Ini sudah tadi ya. Ini adalah contoh kalau pakai mesh sumber bebas. Sudah tadi ya contohnya ya. Ini masih gampang, bisa jadi 3 loop. Jadi ini bisa I1, bisa I2, bisa juga I3 ke sini nih ya. Bisa I3 ke situ. Langkah-langkahnya sudah sama. Nah, ini contoh di sini adalah contoh saya punya sumber tegangan V1 dan V2, kemudian punya R1, R2 dan R3. Ditanyakan adalah I1, I2, I3 kalau menggunakan Kalau menggunakan mesh, kita lihat loop 1 dulu ya. KPL 1 di mesh 1 atau di loop 1 min V1 ditambah R1 kali I1 kecil ditambah R3 kali I1 kecil dikurang I2 kecil. Itu harus sama dengan 0. Nah, yang ada R1-nya kita kumpulkan jadi R1 plus R3 kali I1 dikurang R3 kali I2 sama dengan V1. Itu persamaan yang ke pertama gitu, yang ke satu. Lalu yang kedua, loop 2. V2-nya positif dulu, jadi tulis plus V2 terus tambah R2 kali I2 ditambah R3 kali I2 min I1. Terus disusun yang R1 dulu jadi min R3 kali I1 ditambah R2 tambah R3 kali I2 sama dengan min V2. Jadi V2-nya ke sana jadi min ya. Boleh pakai substitusi, boleh pakai matriks gitu ya. Kalau substitusi selesaikan masing-masing, cari I1, I2-nya berapa. Kalau pakai matriks kayak metode Kramer tadi ya gitu. Nah, ini contohnya harus saya tulis dulu ya.
Belum selesai ini. Belum selesai. Yang PDF tidak terdeteksi. Nah, ini acak-acakan. Kalau gitu kita sudahi saja dulu sekian ya. Kita sudahi sekian. Nanti kita ada waktu latihan. Kapan mau latihan? Minggu depan latihan dulu ya. Ya. Siapa? Tanggal 20 kuliah tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi walaupun waktu liburnya digeser ke tanggal 20, kita kuliah tanggal 20 ya. Karena nggak ada pemberitahuan dari TLU apa kuliah atau tidak ya. Baik, Pak. Pak, untuk yang PowerPoint tadi PowerPoint yang ada, mana? Pak. Yang tadi yang warna acak-acakan biru. itu? Iya, Pak. Yang biru. Iya, Pak. Nantilah saya susun lagi itu mah acak-acakan, nanti kamu nggak ngerti bacanya, Oh, ngerti nggak? Ya. Oke, baik, Pak. Mau saya kasihkan soal-soalnya saja di Word, nanti di di LMS lah saya kasihkan itunya ya. Soal-soal analisis node sama tugas yang tadi, tugas 3 ya. Kemudian soal analisis node sama latihan sama solusinya, analisis mesh sama solusinya nanti saya kasih di Word gitu ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Iya, Pak, baik, Pak. Kita sudahi dulu, terpaksa nih karena yang PowerPoint yang itu tidak terdeteksi, yang PDF tidak terdeteksi, ini kenapa saya nggak tahu. Tolong dibuka kameranya tuh. Nadaina kenapa gatel? Kantuk ya. Ayah, tolong yang kemarin biasa screenshot, yang laptopnya bagus. Anang Maru, nang bisa nang? Bisa, Pak. Sok, tolong. Bergaya boleh tuh, kayak Billy tuh, bergaya Billy. Aba-aba dulu, Nang. Aba-aba. Apa nang mau bergaya katanya nang. Satu, dua, tiga. Klik. Ya, sudah. Yang selanjutnya, ya. Nanti saya belum ini belum screenshot absensinya ini gimana caranya ya? Siapa? Bentar ya. Tutup aja lagi kameranya kalau udah. Saya mau screenshot dulu nama-nama itunya ya. Bentar. Bapak mau tanya, Ya boleh. untuk tugas 4-nya dikerjain? Tugas 4 tentang mesh ya? Iya, kalau tentang mesh ya. Iya. Sok, kerjain ya. Saya kasih waktu sampai Makasih, Pak. sampai Enggak Senin mungkin ya. Tanggal 15 hari apa? Ya nantilah di inilah ya. Kerjakan sampai Senin. Nanti dinilainya lah sekalian. Baik, Pak. Makasih. Bentar ya, sobat.
Yap, sudah saya screenshot. Tolong yang itu di ini Anang ya, di share di grup ya. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya. Yo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Bapak. Ya, Terus Pak. yo. This is Lumen, the first device for hacking your metabolism. With just one breath, Lumen tells you what you're currently burning for energy, carbs, or body fat, so you can see what's going on with your Serius daripada masalah, lebih baik mengganggu itu sayang punya. Hindari pengganggu kebutuhan yang bisa dibutuh kalau keluar rumah. Oh stop, sudah jangan kamu kembalikan, karena tenggelam itu ada gangguan. Pasti bisa semua, tak bisa. Waduh waduh jangan ganggu, yang itu satunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Stay dengan dia.
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more than 20 million people who use Grammarly to write better every day. Go to Grammarly.com to download. So how do you find your ideal clients between 8 billion people? Introducing Lucia, the easiest, most accurate way to prospect. Simply sign up for free, and congrats! Now you can reach more than 50 million direct dials. How? Easy! Find your target on LinkedIn and click on Show Contacts to get the prospect's number and email. You can even bulk enrich multiple prospects in one click and save them directly to your CRM. Lucia, start for free.